mendengar kata atau istilah meltdown dan tantrum? Oke, kita kembali belajar bersama TML. Apa sih perbedaan dari tantrum dan meltdown? Nah, jadi ini adalah perbedaannya, jangan sampai Bapak Ibu salah mengartikan perilaku yang diberikan oleh anak. Yang pertama kita akan membahas tentang tantrum. Tantrum bisa terjadi pada anak tipikal ataupun anak autisme yang dicirikan dengan teriak, menggigit, marah-marah, atau bagaimanapun caranya agar dia mendapatkan yang dia inginkan. Apa contohnya? Misal saat kita jalan-jalan ke mall, dia menginginkan mainan tetapi kita tidak memberikan mainan tersebut dan dia menangis, berteriak, mengamuk. Nah, itu contoh dari tantrum. Di saat kita memberikan mainan itu, dia akan reda, tantrumnya akan reda. Hal ini mungkin hal yang sulit bagi beberapa orang tua ataupun beberapa orang, tetapi tenang, jangan khawatir. Semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu sekalian akan menjadi lebih tenang dan mampu mengatasi bagaimana anak saat tantrum di rumah ataupun di luar rumah. Lalu bagaimana sih penyikapan kita sebagai orang tua ataupun orang sekitar saat melihat anak-anak tantrum? Bapak Ibu sekalian harus mengetahui tantrum itu adalah respon perilaku anak di saat dia menginginkan sesuatu tetapi dia tidak mendapatkan hal itu. Jadi dia responnya itu seperti menggigit, berteriak, marah, ataupun bagaimanapun itu caranya. Nah, itu disebut tantrum. Yang pertama harus dilakukan adalah tenang, jangan panik. Yang kedua, kita harus cari tahu nih kira-kira apa ya penyebabnya. Apakah dia ingin mainan? Apakah dia sedang melakukan sesuatu tetapi kita hentikan, misal dia sedang bermain sepeda dan kita stop karena mau pergi misal. Nah, kita harus identifikasi kira-kira apa sih permasalahannya. Lalu yang ketiga adalah berani berkata tidak pada anak. Misal di saat di jalan itu dia meminta mainan, kita berani untuk bilang tidak beli mainan. Lalu kita juga memberikan waktu untuk anak meregulasi emosinya, biarkan dia berteriak, biarkan dia menangis, biarkan beri waktu agar dia lebih tenang dan mengetahui bahwa dia itu menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkannya. Biarkan dia menenangkan dirinya sendiri. Lalu beri afirmasi. Di saat dia tenang, berikan afirmasi, tidak marah, minta mainan, tidak marah, misalkan seperti itu. Bisa diulang-ulang 5 atau sampai 10 kali sampai dia tenang. Dan yang terakhir adalah harus konsisten. Saat menghadapi respon perilaku anak saat tantrum, kita harus konsisten bagaimana kita menyikapinya. Jangan sedikit-sedikit memberikan reward pada dia ataupun memberikan hal-hal yang dia inginkan di saat tantrum itu terjadi. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak ingin mainan dan kita berikan mainan itu, kemungkinan di suatu saat nanti dia akan nangis lagi di saat dia menginginkan sesuatu. Jadi kita juga harus belajar melatih dia untuk mendapatkan sesuatu itu tidak selalu harus dalam satu waktu itu aja. Oh iya, Bapak Ibu harus mengetahui apa sih penyebab tantrum itu. Muncul keinginan untuk mandiri, tetapi ada masalah di kemampuan kognitifnya ataupun kemampuan motoriknya yang terbatas. Selain itu adanya kendala komunikasi saat dia menginginkan sesuatu tetapi dia tidak mampu mengatakannya sehingga dia frustasi, maka respon yang dia berikan adalah marah, berteriak, atau menangis seperti itu. Yang ketiga ada korteks prefrontal pada otak yang belum berkembang sehingga ini juga menghambat dan terjadinya tantrum pada anak. Terakhir adalah contoh dari balita yang sedang cemas sehingga muncul perilaku tantrum ini karena dia sedang dalam tahap mengembangkan kemampuan dirinya sehingga dia memberikan respon tantrum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang meltdown. Meltdown itu adalah sebuah respon perilaku yang tidak disengaja karena itu ada masalah sensori. Dan bedanya meltdown dan tantrum ini adalah kalau misalkan tantrum bisa terjadi di anak tipikal ataupun anak autisme, tetapi kalau meltdown lebih umum terjadi pada anak autisme karena ada gangguan pada sensori. Contohnya, di saat ruangan panas, dia tidak mampu untuk mengutarakan kalau ini panas dan dia bingung harus seperti apa sehingga dia marah, dia mukul atau menggigit ke sekitarnya karena dia bingung untuk bilang aku kepanasan, aku tidak nyaman, aku gerah, aku gatal karena kepanasan ini. Dia tidak mampu mengutarakan hal itu sehingga dia melakukan respon perilaku seperti itu. Jadi meltdown memang berhubungan dengan sensori, misal tempat yang ramai di konser misal atau festival, dia datang dan ternyata dia sensitif sehingga dia teriak menutup telinganya, itu bisa juga meltdown. Dan bagaimana mengatasi saat anak meltdown? Kita lagi-lagi harus tenang Bapak Ibu. Kita harus pahami kira-kira ini meltdown atau tantrum. Jika memang meltdown mungkin karena kepanasan atau bising atau sesuatu hal yang tidak nyaman bagi dia. Nah, itu kita berikan waktu untuk dia. Berikan dia
waktu agar mampu mengenali rasa ketidaknyamanan ini. Setelah memberikan waktu beberapa saat untuk anak, sehingga mampu meregulasi emosinya, bawalah anak ke tempat yang lebih tenang, di tempat yang mungkin sedikit orang dan sedikit suara yang bising yang membuatnya dia tidak nyaman, sehingga dia bisa menenangkan dirinya. Dan yang ketiga adalah hal yang penting, yaitu social story. Jadi social story ini adalah sebagai antisipasi. Misal kita akan membawa anak itu ke bangunan terbuka, tempat umum, misal masjid atau tempat ibadah lainnya atau mall. Nah, kita harus berikan. Nah, nanti kita akan ke mall. Ke mall nih gambarnya. Banyak orang, ramai lagu-lagu. Kamu harus tetap tenang, oke? Kayak gitu. Jadi kita harus berikan social story. Jadi dia tidak cemas, mengurangi kecemasan itu dengan social story. Dan itu juga mengurangi untuk terjadinya meltdown ataupun tantrum pada anak-anak autisme. Untuk video kali ini kita akan membahas hanya 2. Mungkin selanjutnya kita akan membahas yang lebih seru lagi tentang autisme. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Mau membahas apapun tentang autisme boleh banget, silahkan langsung komen aja. Dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.